Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warga Dusun Nogosari, Selopamiaro, Imogiri, Bantul. Yang saya hormati warga Dusun Nogosari, yang saya hormati juga Bapak Dukuh, yang mungkin bisa diwakilkan dengan warga Dusun Nogosari. Jadi webinar ini mengenai penguatan ekonomi di masa pandemi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Yang pertama narasumbernya itu ada Santika, terus yang kedua itu ada Anugrah Rizky. Jadi untuk pembicara pertama yaitu Santika ini mengenai penguatan ekonomi masyarakat via online market. Jadi nanti saudari Santika akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dengan berjualan secara online, terus jenis-jenisnya itu platform apa yang dipakai untuk berjualan online itu seperti apa, terus ada manfaatnya pemasaran online itu seperti apa. Terus untuk pembicara yang kedua itu ada Anugrah Rizky. Nantinya saudari Anugrah Rizky akan membahas mengenai Tani Hub. Jadi Tani Hub ini kurang lebihnya sama seperti media pemasaran, tetapi dia dikhususkan untuk penjualan hasil-hasil pertanian. Nah, jadi Dusun Nogosari itu sendiri memiliki sebagian besar hasil dari mata pencahariannya itu sebagian besar adalah petani. Jadi ini merupakan salah satu pengenalan Tani Hub untuk warga Dusun Nogosari itu sendiri. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja untuk saudari Santika bisa dimulai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini suara saya terdengar nggak ya, Mas Rinaldi? Bisa, Mbak? Bisa kok. Oh ya, Ya. izin untuk share screen ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga Dusun Nogosari, Selopamioro, Bantul, dan juga teman-teman KKN 74 UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penguatan ekonomi masyarakat via online market. Jadi bagaimana kita itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya pemasaran online. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Santika Febriana, saya dari anggota kelompok AB7438B, kuliah kerja nyata di masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Mungkin langsung saja. Jadi di sini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian online marketing atau pemasaran online itu seperti apa. Yang kedua ada jenis-jenis dari digital marketing. Yang selanjutnya ada komponen utama dari strategi pemasaran digital. Yang selanjutnya ada manfaat pemasaran digital, dan yang terakhir ada contoh artikel atau contoh yang berkaitan atau yang relevan dengan online marketing itu apa aja. Mungkin langsung saja masuk ke materi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pada masa sekarang ini internet itu udah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, apalagi di masa pandemi seperti ini. Contohnya saja untuk anak-anak sekolah pada masa sekarang itu sudah diberlakukan adanya study from home atau belajar dari rumah, di mana ini itu akan memerlukan kelancaran jaringan internet untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hari ini hampir dari kita semua itu
sudah menggunakan internet. Dan menurut Google sendiri, kini ada 97% orang itu dalam mencari informasi itu melalui internet. Nah, contohnya sendiri itu kalau dulu ketika kita ingin membeli tas, membeli sepatu, atau membeli barang-barang, itu kita harus datang langsung ke toko atau mall melakukan transaksi jual belinya. Namun sekarang dengan adanya kemudahan belanja online, kita itu bisa melakukan transaksi jual beli atau kita itu bisa belanja itu hanya dengan menggunakan handphone saja. Seperti kalau kita ingin membeli sepatu, kita bisa apa? Kita bisa buka aplikasi Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, hal ini itu terjadi karena semakin banyak orang atau semakin banyak pemilik-pemilik bisnis yang memahami adanya strategi pemasaran online atau marketing online untuk bisnis-bisnis mereka. Nah, di Indonesia sendiri, menurut survei, Indonesia itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi internet terbesar di Asia. Hal ini itu dikuatkan oleh Google yang mencatat bahwa pada tahun 2013 itu hanya 13% penduduk Indonesia yang mengakses internet. Dan selanjutnya itu meningkat 56% itu pada tahun 2017. Jadi dengan adanya ini kita itu bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya internet itu setiap tahun orang itu akan mencari informasi di internet dan itu tuh semakin banyak semakin meningkat. Nah, masuk ke materi, apa itu online marketing atau pemasaran online? Jadi pemasaran online itu didefinisikan sebagai pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Nah, tujuan adanya digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu bahwa penerimaan teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran itu secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dengan adanya pemasaran online ini, pemilik-pemilik bisnis atau perusahaan-perusahaan itu saling berkompetensi atau saling bersaing untuk membuat konten yang lebih menarik, yang lebih berinovasi, yang akan ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Nah, pemasaran online sendiri itu berbeda dengan pemasaran tradisional. Yang kita tahu kalau pemasaran tradisional itu biasanya melalui media cetak seperti koran, majalah, atau melalui billboard, televisi, dan radio. Nah, di sini ada beberapa poin perbedaan-perbedaannya. Yang pertama itu berkaitan dengan modal. Selanjutnya ada jangkauan pemasaran, ada waktu, sistem pemasaran, jenis produk, cara pembelian, sistem pembayaran, dan tenaga kerja. Nah, di sini yang akan saya jelaskan lebih rinci itu mengenai jangkauan pemasarannya. Untuk bisnis online, itu biasanya memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan bisnis offline, karena untuk mendapatkan pembeli itu dari hampir seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Karena dengan menggunakan media internet yang online ke seluruh dunia dan mampu dilihat oleh seluruh orang, itu bisa dilihat dari orang dari berbagai kota, wilayah, daerah, atau negara yang ada. Sedangkan kalau untuk bisnis offline, itu jangkauannya lebih sempit. Jadi biasanya kalau offline itu mungkin hanya orang-orang yang ada di sekitar toko atau di daerah tersebut. Misalnya ketika kita memasang billboard. Nah, ketika kita memasang billboard, otomatis yang akan melihat produk kita adalah orang-orang yang melewati daerah itu, orang di sekitar itu. Nah, yang selanjutnya itu perbedaannya itu ada pada
tenaga kerjanya. Jadi dalam hal tenaga kerja, kalau bisnis online itu biasanya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakannya. Sedangkan kalau bisnis offline itu dia membutuhkan tenaga kerja bantuan. Apalagi ketika baru awal buka toko, otomatis kita akan memerlukan orang-orang untuk membantu kita untuk mendisplay produk kita di toko tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai jenis dari digital marketing. Nah, di sini ada 6 jenis dari digital marketing. Yang pertama itu ada website. Nah, website ini itu sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan atau profesionalisme dari bisnis kita. Di website ini juga membantu konsumen untuk mengetahui bisnis kita itu seperti apa, dan kita juga bisa melakukan promosi-promosi di dalam website ini. Selanjutnya untuk jenis yang atau biasa disingkat dengan SEO. Jadi SEO ini adalah tindakan atau praktik untuk mengoptimalkan website, mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Jadi gampangnya kalau SEO ini adalah ketika kita mencari di Google bisnis kita, nanti otomatis hasil pencariannya itu bisnis kita ada di peringkat yang di atas seperti itu. Nah, tujuan utama adanya SEO ini adalah untuk menempatkan suatu website agar muncul di urutan pertama mesin pencari dengan menggunakan keyword tertentu. Untuk jenis yang selanjutnya, ini ada social media marketing. Nah, social media marketing ini adalah bentuk pemasaran digital yang dilakukan lewat media sosial, baik itu Facebook, Twitter, maupun Instagram. Nah, kenapa menggunakan sosial media? Karena dirasa kalau dengan sosial media itu biayanya itu lebih minim, bahkan gratis. Dan juga sosial media ini bisa meningkatkan brand dari perusahaan atau brand dari bisnis yang sedang kita rintis. Yang selanjutnya, yang keempat, ini ada online advertising atau periklanan berbayar. Nah, online advertising ini adalah media promosi melalui internet dengan berbayar atau biasa dikenal dengan paid ads. Jadi ini itu adalah bentuk pemasaran digital melalui pemasangan iklan di platform tertentu seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya yang di mana ketika kita sudah memasangkan bentuk usaha kita di platform tersebut, nanti akan mengundang pemirsa atau calon pembeli itu untuk mengunjungi halaman terkait produk tersebut. Nah, online advertising ini dia lebih mahal dibandingkan jenis sebelumnya, yaitu social media marketing, yang dimana kalau sosial media tadi itu dia minim biaya, bahkan gratis. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada email marketing. Jadi email marketing atau pemasaran email ini adalah bentuk pemasaran di mana kita itu sebagai pemilik bisnis mengirimkan pesan komersial atau pesan umum kepada sekelompok orang menggunakan email. Nah, biasanya email marketing ini kita bisa memberitahu informasi-informasi terbaru mengenai promosi yang ada di produk kita itu seperti apa, ataupun jasa-jasa dan produk-produk terbaru yang kita miliki. Dan yang terakhir ini ada video marketing. Nah, video marketing ini adalah sebuah metode pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa kepada publik melalui konten video. Nah, video marketing ini itu biasanya akan memuat lebih banyak informasi dibandingkan ketika kita hanya membuat kontennya itu berupa foto. Contohnya ketika
kita ingin memasarkan produk masker wajah. Kita akan memasarkan produk itu di Instagram. Otomatis dalam sebuah atau dalam satu foto itu informasi yang akan kita tuangkan itu hanya berupa misalnya varian apa dalam produk masker tersebut, saatnya, dan harganya. Beda dengan video. Video itu biasanya yang informasi yang akan kita sampaikan itu lebih banyak. Contohnya misal kita bisa menambahkan bagaimana cara pengaplikasian masker tersebut itu seperti apa, terus manfaat-manfaatnya itu seperti apa bisa kita jelaskan untuk lebih rinci lagi. Dan yang selanjutnya kita masuk pada komponen utama dari strategi pemasaran digital. Nah, di sini ada 7 komponen. Yang pertama itu ada menentukan merek. Nah, kenapa menentukan merek ini merupakan komponen yang penting? Jadi merek ini tuh bisa digunakan untuk mendefinisikan produk yang kita miliki itu seperti apa. Nah, dalam menentukan merek, kita harus mempertimbangkan unique selling point atau USP yang dimiliki oleh bisnis kita. Jadi USP ini adalah keunikan yang dimiliki bisnis kita yang bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis sejenis lainnya. Nah, untuk yang kedua itu kita bisa mengembangkan persona pelanggan atau kita bisa mengembangkan representasi pelanggan itu seperti apa terhadap produk kita. Nah, kita bisa memahami informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi, serta motivasi yang mendorong orang untuk memilih produk dan layanan. Terus yang ketiga, ini kita akan mendefinisikan SMART. Jadi SMART ini adalah singkatan yaitu spesifik, terus terukur, dapat dicapai, relevan, sasaran, dan bebas waktu. Nah, ini tuh nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide yang selanjutnya. Terus yang selanjutnya, yang keempat ini ada mengidentifikasi sasaran pasar. Jadi untuk mengidentifikasi sasaran pasar kita atau siapa yang akan kita sasar, siapa yang akan kita jadikan sasaran untuk membeli produk kita, itu kita bisa menggunakan alat penelitian. Di sini ada beberapa alat, yaitu ada Google Keyword Planner, Google Trend, dan Facebook Audience Insight untuk melakukan penelitian pasar dan mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Yang selanjutnya, melakukan analisis kompetitif. Jadi kita harus mengidentifikasi pesaing-pesaing kita itu apakah dia berpotensi untuk menjadi pesaing yang memiliki potensial tinggi atau tidak. Nah, untuk melakukan analisis kompetitif ini kita bisa menggunakan alat arus dan social backers untuk menganalisis pesaing. Yang selanjutnya, yang keenam, ini kita bisa mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat untuk mencapai tujuan kerja, baik itu tim internal maupun tim yang dari luar. Terus juga ada agen pemasaran dan sumber daya anggaran atau sumber daya dana. Nah, yang terakhir itu meninjau di sini yang kita gunakan untuk menganalisis digital marketing ini adalah Google Analytics, yaitu untuk melacak, mengukur, dan melaporkan kinerja kampanye pemasaran digital. Nah, ini adalah penerapan strategi pemasaran dengan menggunakan metode SMART. Jadi, SMART tadi itu ada 5 poin. Yang pertama tuh S atau spesifik. Itu kita harus menentukan target secara lebih spesifik atau lebih fokus pada satu sasaran yang tepat, tidak ambigu, dan tidak terlalu umum. Nah, agar target pasar itu lebih spesifik atau lebih fokus, maka kita perlu melakukan evaluasi tentang kejelasan produk kita, yaitu untuk siapa produk itu dibuat, di mana produk tersebut akan dipasarkan, dan
bagaimana perilaku pembelinya, kapan dilakukan, dan bagaimana melakukan, dan lain sebagainya. Jadi dengan menentukan target pasar yang lebih spesifik, maka produk bisnis yang akan kita jual itu diharapkan bisa lebih relevan atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga memiliki potensi penjualan yang terus meningkat secara berkelanjutan. Nah, untuk poin yang kedua itu ada measurable atau terukur. Jadi yang dimaksud terukur di sini adalah target pemasaran itu harus terukur, apapun teknik pemasaran yang dipakai, pastikan progresnya itu bisa dimonitor atau bisa dipantau. Nah, memantau secara cepat semua progres yang telah dilakukan itu dapat mengetahui seberapa efektif strategi pemasaran yang telah dijalankan. Dengan adanya ukuran-ukuran yang telah ditetapkan, tentu akan dapat menjaga tim pemasaran agar tetap fokus pada tujuannya. Jadi kalau misal dalam kita memantau strateginya kurang efektif, mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi sehingga penjualan dari bisnis kita pun tidak akan menurun. Untuk poin yang ketiga itu ada attainable atau dapat dicapai. Jadi maksudnya adalah target pasar yang akan disasar itu harus realistis sehingga tujuan pemasaran dapat dicapai. Pastikan strategi pemasaran yang digunakan itu memungkinkan untuk diterapkan dalam bisnis kita. Komitmen yang kuat juga bisa menentukan tim pemasaran agar tetap berada di jalur meski terjadi pasang surut performa dari bisnis kita. Jadi target pasarnya itu harus realistis, apakah itu tuh bisa dicapai oleh kita atau enggak. Kalau enggak, intinya gampangnya itu kalau attainable ini target pasar yang kita tentukan bisnis yang akan kita capai. Untuk yang keempat, ini ada relevan. Yang dimaksud relevan di sini adalah tujuan pemasaran itu harus relevan atau harus sesuai dengan kemampuan dan kondisi usaha yang ada. Kesesuaian dari semua elemen yang ada tentu akan mempermudah dalam bisnis kita mencapai tujuannya. Optimis itu perilaku optimis itu sebenarnya memang bagus dan sangat dibutuhkan. Namun ketika berbenturan dengan kondisi dan kemampuan, maka tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan bisnis itu kita akan menemui rintangan yang lebih sulit. Dan untuk yang terakhir ini ada timely. Yang dimaksud timely di sini adalah kita harus menentukan periode waktu bisa menjadi satu cara untuk mencapai target pemasaran secara lebih efektif. Nah, di sini kita bisa menetapkan deadline atau batas waktu yang biasanya itu akan membantu kita untuk bertindak lebih agresif, reaktif, dan lebih optimis, maupun pada beberapa kasus deadline itu akan menyiksa atau deadline itu mungkin kebanyakan orang akan berpikir kalau adanya deadline itu akan memaksa. Sebenarnya adanya deadline ini bisa membuat kita itu lebih reaktif atau lebih agresif dalam menjalankan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk pada manfaat dari pemasaran digital. Nah, untuk manfaatnya yang pertama itu mengurangi biaya. Kenapa pemasaran digital itu mengurangi biaya? Karena di sini biasanya penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya itu biasanya tidak dikenakan biaya yang mahal, atau mungkin kalau dengan adanya media sosial ini dalam hal biaya itu akan lebih berkurang. Walaupun tadi ada jenis pemasaran digital atau pemasaran online tadi itu ada jenis
yaitu iklan berbayar. Ya, iklan berbayar tersebut tuh memang kita akan mengeluarkan biaya, tapi di sisi lain biaya yang dikeluarkan dari iklan berbayar itu akan relatif lebih hemat dibandingkan jika kita memasang iklan di televisi, radio, koran, atau mencetak flyer dalam jumlah yang banyak. Jadi memang iklan berbayar itu kita tetap mengeluarkan biaya, namun dianggap kalau iklan berbayar itu biaya yang kita keluarkan itu juga akan relatif lebih kecil dibandingkan ketika kita melakukan pemasaran offline. Untuk yang manfaat selanjutnya itu dapat dipantau dan diukur. Jadi dengan adanya pemasaran online ini merupakan proses yang panjang, tetapi kita bisa melihat hasilnya secara real time atau secara nyata setelah metode tersebut diaplikasikan. Dengan cara ini, dengan cara pemasaran online ini, otomatis efisiensi strategi itu dapat diukur dan perubahan dapat segera diimplementasikan. Nah, caranya itu bisa dengan kita melihat kunjungan dan penjualan dari SEO tadi, atau kunjungan dan penjualan dari paid ads dan media sosial serta email yang sudah dibuat. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya ini ada jangkauan luas dan tertarget. Jadi dengan adanya pemasaran digital ini, otomatis orang-orang atau calon pembeli yang akan kita cakup itu bisa lebih luas dibandingkan kita hanya melakukan pemasaran offline saja. Teknologi saat ini itu mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela, sehingga kita itu bisa melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Jadi dengan itu kita bisa menargetkan produk yang akan kita buat untuk selanjutnya itu perlu inovasi seperti apa lagi sehingga bisa sesuai dengan target dari konsumen. Yang selanjutnya ada paparan jangka panjang. Jadi dengan promosi online atau pemasaran online ini, otomatis ketika kita mengunggah konten produk kita di internet, konten tersebut akan diakses dalam waktu yang cukup lama dibandingkan ketika kita hanya menyebar flyer atau menyebar brosur atau memasang billboard yang kira-kira itu waktunya kan terbatas seperti itu. Kalau untuk media online, ketika kita tidak menghapus atau ketika kita tidak menghilangkan konten tersebut dari media sosial, otomatis produk yang akan dicari itu tetap ada sampai waktu yang tidak terbatas atau sampai waktu yang jangka panjang. Namun tidak memungkiri bahwa kita itu juga tetap harus melakukan inovasi agar konten atau produk kita itu tetap terlihat menarik di mata konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya adalah efisiensi dalam optimasi. Jadi yang dimaksud efisiensi dalam optimasi di sini adalah munculnya platform media online atau media sosial ini telah memungkinkan pemasar untuk membeli ruang iklan dari berbagai situs web dan aplikasi seluler dan meninjau laporan langsung dalam beberapa jam. Nah, dengan adanya pemasaran online ini memungkinkan kita sebagai pemasar untuk meninjau apakah kinerja iklan itu bisa optimal untuk meningkatkan keterlibatan pembeli. Jadi apakah iklan yang kita buat, iklan yang kita sebar itu sudah sesuai atau sudah tersebar dengan luas sehingga mengoptimalkan materi iklan atau mengoptimalkan isi dari iklan kita itu kepada pembelinya. Dan yang terakhir adalah kecepatan penyebaran. Nah, di sini tidak memungkiri bahwa adanya internet, adanya media sosial ini, informasi itu akan lebih cepat untuk tersebarnya dibandingkan ketika kita hanya melakukan
pemasaran offline. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh artikel atau contoh relevan yang berkaitan dengan kesuksesan adanya pemasaran online. Jadi di sini saya ambil contohnya itu Swadesa Terobosan Minimarket Demi Produk Lokal. Ini ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewan, Kabupaten Bantul. Jadi Swadesa sendiri itu adalah swalayan desa yang dikelola oleh BUMDes Panggungharjo dalam membangun sistem ekonomi masyarakat berbasis lokal. Jadi di sini itu di Desa Panggungharjo ini awalnya mereka itu para pemilik UMKM itu terkendala dengan adanya pemasaran, dan ketika mereka ingin memasarkan online, mayoritas itu masyarakat buta dengan internet. Jadi pemerintah Desa Panggungharjo akhirnya membuka swadesa atau swalayan desa. Nah, swadesa ini itu bertempat di komplek SPBU Jalan Parangtritis KM 4,5, dan swadesa ini dibentuk pada tanggal 1 Juli tahun 2016. Dengan adanya konsep swadesa ini diharapkan pelaku UMKM yang ada di Desa Panggungharjo itu bisa menjual produknya baik secara online maupun offline, karena konsep dari swadesa ini dia itu bekerja pada 2 jalur sekaligus, yaitu dia memasarkan melalui toko offline yang ada di Jalan Parangtritis KM 4,5 tadi, sekaligus dia juga memasarkan lewat online, sehingga pasarnya itu akan jauh lebih luas dan hampir tidak terbatas. Untuk yang kedua, artikel yang kedua ini berjudul Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes. Ini juga saya ambil dari Desa Panggungharjo. Jadi di sini BUMDes itu merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Presiden Jokowi menyadari bahwa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran, dan BUMDes adalah salah satu kuncinya. Nah, BUMDes dari Desa Panggungharjo ini itu sudah menuai kesuksesan, di mana dari laporan tahunan BUMDesnya itu sejak 3 tahun terakhir semua unit BUMDes itu mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Seperti pada tahun 2016, pendapatan desa itu mencapai 1,3 miliar dan melonjak menjadi 6,2 miliar pada tahun 2019. Nah, kontribusi badan usaha BUMDes pada pendapatan Desa Panggungharjo itu mencapai 180 juta setiap tahun. Nah, BUMDes dari Desa Panggungharjo ini itu ada beberapa bidang, yaitu dimulai dari bidang pengelolaan sampah, kemudian ada pengelolaan minyak jelantah, minyak nyamplung, dan hingga konsep desa wisata Kampung Matraman. Nah, sekarang BUMDes Desa Panggungharjo yang dinamakan Panggung Lestari ini sudah memiliki 8 lini usaha, yaitu ada kelompok usaha pengelolaan sampah, ada pengolahan jelantah atau pengelolaan minyak goreng bekas, pengelolaan minyak nyamplung, unit usaha agro, swadesa, Kampung Matraman, inovasi desa, dan pasardesa.id, atau ini itu adalah pasar online desa yang menghubungkan semua pedagang kelontong desa penjual makanan menjadi warga. Nah, lini usaha BUMDes ini terus berkembang dan mempunyai tantangan sendiri, terutama komitmen untuk transformasi kelembagaan dan dalam membangun kemandirian desa, menghadirkan layanan lebih profesional, berintegritas, dan berjiwa kewirausahaan. Nah, selain memberikan pendapatan kepada desa,
setiap tahunnya BUMDes Panggung Lestari itu juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Nah, untuk saat ini total warga desa yang bekerja di semua lini usaha itu mencapai 98 orang. Nah, ini adalah penghargaan yang diberikan ASEAN kepada BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2019. Nah, Badan Usaha BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewan, Bantul, menerima penghargaan The Fourth ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Tae, Myanmar pada Jumat 8 November 2019. Nah, BUMDes Panggung Lestari dari Desa Panggung Harjo ini, kenapa dia mendapatkan penghargaan tersebut? Karena dia itu dinilai layak atas ASEAN Leadership Award karena aksi nyatanya melalui Rumah Pengelolaan Sampah atau RPS. Pengelolaan sampah di Desa Panggung Harjo ini itu didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis atau dari bidang usahanya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Desa Panggung Harjo yang dilakukan oleh BUMDes ini patut mendapatkan apresiasi dari ASEAN. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan dari teman-teman atau Bapak Ibu dari Dusun Nogosari, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik Ibu-Ibu, dipersilahkan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan saja. Monggo. Oke, kalau belum ada pertanyaan yang ada dari Bapak-bapak sama Ibu-Ibu warga Nogosari sama pemuda dari warga Nogosari, saya akan bacakan sedikit mengenai kesimpulan yang tadi dijelaskan oleh Saudari Santika. Jadi tadi udah dijelasin bahwa mengenai pengertian online marketing. Terus bedanya antara online marketing berjualan secara online dengan konvensional itu seperti apa. Terus jenis-jenis dari digital marketing itu bisa memakai website, terus sosial media, bisa memakai video juga. Terus ada juga berbagai manfaat tadi yang dijelaskan oleh Saudari Santika mengenai pemasaran digital itu manfaatnya seperti apa. Yang salah satunya itu mengurangi biaya, terus jangkauannya itu luas, serta efisien dan optimal. Terus ini ada juga kasus di Desa Panggung Harjo di Kecamatan Sewan ini. Jadi mereka itu melalui swalayan desa itu, swadesa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes itu membangun sistem ekonomi masyarakat berbasis lokal. Jadi dengan konsep swadesa ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah setempat itu
diwadahi dengan minimarket atau toko untuk proses jual beli baik secara online maupun secara konvensional. Dan mungkin dari kasus-kasus yang dipaparkan oleh Saudari Santika tadi dapat menjadi contoh untuk Dusun Nogosari sendiri untuk bisa memulai bagaimana untuk berjualan secara digital seperti itu. Untuk sesi yang kedua itu pemateri dari Saudari Anugrah Rizky mengenai Tani Hub. Jadi Tani Hub ini sendiri kurang lebihnya sama seperti pemasaran online, tetapi dia dikhususkan untuk memasarkan hasil dari pertanian. Baik, Saudari Anugrah Rizky, saya persilahkan untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anugrah Rizky Febrianti. Di sini saya akan membahas mengenai Tani Hub. Jadi, pada kesempatan kali ini, topik yang saya bahas ini tidak jauh berbeda dengan topik yang telah dibahas oleh Mbak Santika sebelumnya. Soalnya mantul terlalu dekat. Saya ulangi lagi. Tadi sebelumnya telah dibahas oleh Mbak Santika mengenai online marketing. Nah, untuk kali ini saya akan membahas lebih fokus pada salah satu online marketing pada sektor pertanian, yaitu Tani Hub. Nah, untuk pemaparan kali ini berjudul Pengenalan Tani Hub sebagai media untuk memasarkan hasil panen bawang merah di Dusun Nogosari. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai Tani Hub, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai potensi pertanian yang ada di Dusun Nogosari. Nah, berdasarkan hasil survei dan juga pengambilan data yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu potensi pertanian yang diunggulkan di Dusun Nogosari yaitu bawang merah. Jadi Dusun Nogosari ini sangat terkenal dengan hasil pertanian bawang merahnya. Nah, selanjutnya membahas mengenai panen raya. Jadi saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para petani itu ketika panen raya tiba. Nah, demikian juga dengan kondisi petani bawang merah di Dusun Nogosari. Ketika panen raya tiba, stok bawang merah dan yang ada di Dusun Nogosari ini sangat melimpah. Nah, pada momen ini petani mengharapkan adanya keuntungan yang besar yang mereka peroleh. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada saat dilakukan survei dan juga pengambilan data beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa harga bawang merah di Dusun Nogosari ketika panen raya ini tidak stabil. Harga bisa turun sangat drastis hanya dalam kurun waktu 1 minggu dari hari pertama panen raya. Nah, ketidakstabilan harga saat panen raya ini menyebabkan petani merasa dirugikan. Nah, turunnya harga bawang merah saat panen raya ini dimungkinkan karena proses rantai distribusi bawang merah dari petani hingga ke tangan konsumen terakhir ini dimungkinkan adanya pihak-pihak yang memainkan harga bawang merah di pasar. Dan hal tersebut ini berimbas kepada petani.
dengan adanya permasalahan mengenai harga bawang merah yang tidak stabil saat panen raya, lalu bagaimana solusinya? Nah, bagaimana agar petani ini tetap dapat mempertahankan harga jual bawang merah meskipun saat panen raya? Nah, di sini untuk menjawab permasalahan tersebut, di sini kami akan memperkenalkan Tani Hub sebagai media untuk memasarkan hasil panen bawang merah khususnya ketika panen raya. Nah, ini dengan harapan harga jual bawang merah saat panen raya tetap stabil. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai Tani Hub. Untuk memudahkan pembahasan kami, di sini kami membagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama ini apa? Di sini akan dibahas mengenai apa sih Tani Hub itu. Kemudian pokok pembahasan yang kedua itu kenapa. Nah, di sini akan dibahas mengapa petani itu harus memasarkan hasil panennya melalui Tani Hub. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga di sini yaitu membahas tentang siapa yang akan membeli hasil panen petani melalui Tani Hub. Dan pokok pembahasan yang keempat yaitu bagaimana. Di sini bagaimana sistem jual beli melalui Tani Hub. Masuk pembahasan yang pertama yaitu apa? Apa sih Tani Hub itu? Nah, Tani Hub ini merupakan e-commerce pertanian Indonesia yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan hasil pertanian. Nah, melalui teknologi Tani Hub ini akan menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertaniannya dengan harga yang adil dan kuantitas yang berkelanjutan. Selanjutnya mengenai pendirian Tani Hub. Jadi Tani Hub ini berdiri pada akhir tahun 2015. Nah, pada awal berdirinya ini, awalnya Tani Hub ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan sayuran dari lahan pertanian ke rumah tangga. Kemudian pada bulan Juli 2016, Tani Hub ini beralih menjadi perusahaan B2B, yaitu business to business, di mana Tani Hub ini menjual semua jenis komoditas pertanian, mulai dari buah, sayur, unggas, perikanan, hingga peternakan. Jadi Tani Hub ini dari yang awalnya hanya menjual hasil pertanian untuk kebutuhan rumah tangga saja, kini Tani Hub juga menjual hasil pertaniannya untuk kebutuhan bisnis seperti rumah makan, perhotelan, dan juga supermarket. Sehingga target pasar dari hasil pertanian yang dipasarkan melalui Tani Hub ini semakin luas. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 pilar utama Tani Hub. Nah, di sini ada 3 pilar utama Tani Hub. Yang pertama itu pertanian, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga dampak sosial. Nah, maksud dari 3 pilar utama Tani Hub ini yaitu bahwa dalam pelaksanaannya Tani Hub akan mempercepat penciptaan dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu siapa. Nah, di sini siapa sih yang akan membeli hasil panen petani melalui Tani Hub? Nah, di sini jadi untuk target konsumen dari Tani Hub ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu target konsumen pembeli yang membeli dengan harga eceran, dan yang kedua itu pembeli yang membeli dengan grosiran. Nah, yang pertama ini untuk yang harga eceran itu harganya biasanya lebih tinggi dan untuk pembeliannya itu hanya 1-2 kilo saja. Nah, untuk yang pembelian eceran ini biasanya pembelinya merupakan rumah tangga. Kemudian selanjutnya untuk pembeli dengan pembelian grosiran ini harganya biasanya lebih murah, dan pembelian grosiran ini minimal pembeliannya hanya 3 kilo saja. Nah, untuk pembeli yang biasanya membeli dengan harga grosiran ini
ada UMKM, kemudian ada restoran, modern trade seperti Hypermart, Giant, dan juga Transmart. Kemudian untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu kenapa sih petani itu harus memanfaatkan Tanihub untuk memasarkan hasil panennya. Nah, alasan yang pertama ini karena petani melalui Tanihub ini petani langsung terhubung dengan pembelinya, jadi tanpa perantara. Nah, dapat dilihat pada layar di sini dilihat bahwa untuk Tanihub ini akan dengan menggunakan Tanihub ini akan menghubungkan petani dengan para pembelinya. Nah, di sini baik pembeli yang merupakan supermarket, pasar lokal, dan juga pusat pasar tradisional, atau bahkan untuk industri seperti misalnya industri perhotelan, petani ini akan langsung terhubung dengan mereka dengan bantuan perantara dari Tanihub. Jadi dengan adanya Tanihub ini akan mengurangi pihak-pihak yang menjadi perantara antara petani dengan si pembeli. Nah, dengan tidak adanya perantara ini, maka dapat menghindari kecurangan-kecurangan yang sekiranya dilakukan oleh pihak tertentu mengenai permainan harga yang dilakukan. Nah, tanpa adanya perantara melalui pihak-pihak tersebut, maka diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bawang merah saat panen raya. Kemudian, alasan selanjutnya kenapa sih petani itu harus menggunakan Tanihub untuk memasarkan hasil panennya? Yang alasan selanjutnya ini karena dengan menggunakan Tanihub maka harganya ini akan stabil. Jadi tidak ada permainan harga. Nah, kenapa demikian? Hal tersebut ini dikarenakan harga jual produk pertanian melalui aplikasi Tanihub ini dikontrol langsung oleh pihak Tanihub sehingga harganya itu tetap stabil. Nah, di sini dapat dilihat harga-harga untuk beberapa produk pertanian di aplikasi Tanihub. Di sini ada bawang merah, kemudian bawang putih, bawang bombay, dan beberapa hasil pertanian lainnya. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih sistem jual beli di Tanihub. Nah, untuk sistem yang pertama ini akan kami jelaskan mengenai sistem beli. Jadi ini ditujukan untuk konsumennya, untuk konsumen atau pembelinya. Jadi agar konsumen ini dapat melakukan pembelian melalui Tanihub, yang pertama itu mereka harus mendownload dulu aplikasinya Tanihub. Ini bisa melalui Play Store atau App Store. Kemudian selanjutnya mendaftarkan akun hanya dengan memasukkan email, kemudian menunggu kode konfirmasi yang dikirim melalui email. Nah, setelah itu konsumen bisa langsung melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi Tanihub. Nah, selanjutnya bagaimana sistem penjualan Tanihub. Nah, di sini ditujukan untuk petaninya. Nah, untuk pendaftaran bagi petani agar dapat menjual hasil panennya melalui Tanihub, ini harus mengakses website yang terlampir pada layar ini. Jadi nanti setelah mengakses websitenya itu akan muncul tampilan seperti pada nomor 1. Nah, di sini akan diminta untuk memilih apakah Anda ini merupakan petani dan produsen hasil tani atau merupakan pemasok untuk produk groceries. Nah, untuk petani dipilih yang sebelah kiri seperti pada nomor 2. Nah, setelah memilih pada poin 2 ini, selanjutnya bisa mulai untuk melengkapi data. Nah, untuk melengkapi data ini ada beberapa data-data yang harus dilengkapi. Yang pertama itu data penanggung jawab. Nah, data penanggung jawab ini diisi ada nama lengkapnya, kemudian nomor handphone, kemudian email si penanggung jawab, nomor KTP, dan juga diminta untuk upload dari foto KTP. Kemudian setelah mengisi data penanggung jawab bisa dilanjutkan dengan mengisi data petani. Nah, data petani ini
pertama ini dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apakah petani ini mendaftarkan di Tanihub itu dengan individu atau merupakan kelompok usaha atau kelompok tani. Kemudian selanjutnya mengisi lama bertani. Jadi sudah berapa tahun petani itu bertani, dan kemudian selanjutnya mengisi mengenai nama usahanya, dan yang terakhir apakah petani ini sudah mempunyai sertifikasi GAP atau Good Agriculture Practice atau belum. Nah, setelah mengisi data petani secara lengkap, bisa dilanjutkan dengan mengisi data lahan. Nah, data lahan ini diisi dengan berapa sih luas lahan pertaniannya, kemudian dilanjutkan dengan pengisian alamat mulai dari provinsi, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, dan juga diminta untuk memasukkan kode pos dan link Google Maps. Nah, setelah data lahan ini lengkap, bisa dilanjutkan dengan mengisi data hasil tani. Nah, untuk data hasil tani ini, pertama diisi mengenai jangkauan area distribusi. Nah, untuk Dusun Nogosari berarti untuk area distribusinya masuk daerah DIY atau bisa DIY Jateng. Kemudian untuk komoditasnya bisa diisi bawang merah, dan untuk selanjutnya ini mengenai masa-masa panennya. Awal panennya itu pada sekitar bulan apa, dan akhir panennya itu pada sekitar bulan apa. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai kapasitas produksi. Di sini diisi, jadi dalam ketika panen raya ini dalam 1 minggu itu berapa kilo sih bawang merah yang bisa diproduksi oleh petani ini. Nah, kemudian untuk data hasil tani ini tidak hanya bisa mengisi satu jenis komoditas saja, tapi bisa lebih dari satu. Jadi apabila ada beberapa komoditas yang akan dijual melalui Tanihub, ini bisa menambahkan produk di bawahnya, kemudian mengisi sama seperti yang tadi, mulai dari komoditas, kemudian puncak panennya, hingga pada kapasitas produksi. Nah, selanjutnya setelah semua data terisi, petani tinggal menunggu konfirmasi dari Tanihub agar dapat melakukan penjualan melalui Tanihub. Nah, demikian pemaparan dari kami mengenai pengenalan Tanihub sebagai media untuk memasarkan hasil panen bawang merah di Dusun Nogosari. Nah, dengan menggunakan aplikasi dari Tanihub ini sebagai media untuk memasarkan bawang merah, diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bawang merah yang dijual terutama pada saat panen raya, sehingga lebih menguntungkan bagi warga, khususnya bagi petani bawang merah di Dusun Nogosari, dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari Saudari Febri yang sudah menjelaskan mengenai Tanihub. Jadi tadi dijelaskan banyak sekali itu dari Tanihub. Yang pertama itu mengenai potensi dari Dusun Nogosari itu sendiri, yang notabene itu adalah penghasil bawang merah. Nah, jadi dengan aplikasi Tanihub itu sendiri, warga Dusun Nogosari ini dapat bisa berjualan tanpa harus takut akan harganya akan turun, seperti itu. Tadi juga dijelaskan itu mengenai Tanihub itu pembelinya itu tidak hanya jadi ibu rumah tangga saja, tetapi juga ada beberapa supermarket. Artinya ini tidak hanya marketnya itu dari penjualnya itu tidak hanya dari ibu rumah tangga, jadi ada Transmart, ada Hypermart dan lain-lain. Jadi untuk permintaan barangnya itu lebih tinggi, seperti itu. Nah, tadi juga dijelaskan juga bahwa di Tanihub ini ada bisa aplikasinya bisa di-download lewat Play Store ataupun App Store. Nah, di sini ada yang untuk pembeli itu sendiri
dan juga ada untuk para petaninya. Nah, jadi ada dua aplikasinya ini. Nah, nanti untuk untuk sistem jual beli di Tanihub itu sendiri, nanti misalkan petani di Dusun Nogosari itu bisa mengisi beberapa, di sini tadi dijelaskan disuruh mengisi beberapa identitas pribadi seperti informasi pribadi, terus alamat dusun, luas lahan, tempat persawahan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu untuk pemaparan aplikasi Tanihub. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian atau pemuda-pemudi dari Dusun Nogosari, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perkenalan, nama saya Bapak Timbul dari RT 04. Nah, untuk untuk aplikasi penjualan melalui online untuk Tanihub itu saya kira terlalu lambat. Jadi kalau misalkan itu dari pihak-pihak tertentu itu mempunyai pemasokan dari misalnya dari PT, kebanyakan dari PT atau dari mana itu bisa dikasih tahu dari warga sini untuk pas panen raya. Gitu. Terus sementara mohon maaf Pak, suaranya belum masuk tadi, ke mute itu. Boleh diulang Pak pertanyaannya atau tanggapannya? ya untuk kelebihan dari Tanihub itu apa? Keunggulannya dari Tanihub untuk sekian, misalkan dari warga Nogosari itu jual berapa ton, itu bisa sekali jual atau hanya untuk beberapa kilo gitu. Terima kasih, itu dulu. Kelebihannya mungkin baik untuk Tanihub, tapi kan penjelasannya untuk warga itu belum mencangkup lah ke situ. Jadi untuk pengemasannya, apakah ada solusi lain untuk pengemasan lebih luas? Jadi lebih luasnya tuh kita menggambarkan petani desa itu udah naik kelas kemasukan itu, pengerusak harga itu sudah sulit sekali. Jadi dari pemuda aja kita kesulitan di situ. Nah, untuk kita mau mengupgrade mengganti ke zona Tanihub itu langsung bisa memasarkan banyak gitu loh Mbak. Jadi satu penanggung jawab, tadi kan ada penanggung jawab, itu langsung bisa sistemnya bisa langsung bisa menjual banyak gitu, cuma Tanihub itu juga ada tendernya, tender berambang lah untuk bisa membeli tontonan gitu. Mungkin bisa dijawab. Jadi untuk soal Tanihub itu SDM-nya itu meski bingung Mbak. Jadi apalagi sekarang sistem online dan SDM petani di sini tuh masih
sistem nek ono bakul teko ayo larang ya kayak gitulah. Nah, kalau bisa solusinya tuh kita bagaimana untuk merubah sistem pengacau harga itu gitu loh. Apa kita tuh harus di apa ya, khusus itu loh, dikasih nama khusus petani Nogosari, terus di label gitu loh. Maksudnya kalau bisa dilabelkan gitu. Jadi label Brambang Nogosari, jadi satu pintu gitulah maksudnya tuh. Gitu kan Pak Timbul? Ya, betul Mas Catur. Itu untuk dari untuk kayak Tani Hub itu pun itu untuk minta jawaban dulu dari Mbak-mbak dan Mas-mas KKN dulu. Oke, kita nunggu. Baik Pak, ini bisa dipersingkat Pak, apa pertanyaannya lebih jelas, spesifik gitu, lebih singkat aja biar mudah memahaminya. Kita tuh kurang gitu aja. Untuk Tani Hub tuh emang sangat bagus, tapi kan itu sama saja kita itu online juga menunggu sabar. Jadi kalau petani Nogosari itu pas waya panen ngantek urung dipanen tuh sudah amburadul pemikirannya. Jadi ono sing nuku waton gitu, waton dinahke gitu loh Mas. Jadi nek Tani Hub kan kita harus nunggu emang stabil harganya, tapi kan untuk soal pas panen raya dan udah ada pengepul yang itu merusak harga, itu sudah mengacaukan pikiran. Jadi kayak yang petani yang panennya belakangan tuh sudah amburadul gitulah. Kalau bisa tuh satu pintu, jadi ada label Brambang Nogosari kayak gitu loh. Oh nggih Pak, baik Pak. Siap. Oh, jadi mungkin ini Tani Hub itu salah satu platform ya Pak, enggak apa, di sisi lain kan Dusun Nogosari kan jualannya kalau pas panen raya itu langsung ke pengepul dengan kalau misalkan langsung harganya tinggi langsung jual gitu. Tapi Bapaknya tadi bilang bahwa kalau di Tani Hub itu kan harus nunggu apa? Harus nunggu pelanggan dulu baru bisa menjual. Nah, mungkin apa ya? Bisa cari jalan tengahnya aja mungkin. Kalau bisa dijual secara langsung dengan harga yang lebih tinggi dan para petani bisa puas dengan harga segitu, ya dijual aja secara konvensional dan secara langsung. Tetapi semisal ada permintaan dari, misalkan sudah menjual lewat Tani Hub, ada permintaan lewat Tani Hub dengan harga yang lebih baik, kenapa enggak menunggu sedikit lebih lama gitu Pak? Mungkin seperti itu jawabannya. Yaitu kalau misalkan Tani Hub itu kan itu perlu dikemas ya Mas? Kayaknya perlu dikemas Pak, tapi secara saya sendiri memang belum pernah mencoba aplikasinya. Gimana Pak? Ya itu kalau misalnya di Tani Hub itu untuk apa keperluannya untuk pengemasan dan sebagainya, itu dari petani itu apa ya, ribet. Kebanyakan apa ya, nggak ambil alih di situ. Jadi yang dari kami petani sendiri itu minta dari Mbak-mbak Mas KKN itu gimana cara solusi ya, solusi untuk pas setiap panen raya itu ada istilahnya, misalnya pengepul, walaupun pengepul itu bisa harganya itu bisa
unggul gitu loh, masih unggul gitu loh dari yang biasa-biasanya gitu. Jadi jangan pada bingung. Jadi gini loh. Jadi pengetahuan SDM yang kurang itu kan masih seperti yang dulu gitu loh Mas. Jadi kita pun pemuda mau ngerubah tentang pengepul yang itu yang keluar masuk itu sulit banget gitu loh. Jadi kalau bisa tuh bikin yang itu loh, jalur satu pintu. Jadi pengepul masuk itu hanya ada satu pintu itu. Jadi bagaimana kita tuh carikan solusi, bagaimana kita tuh satu pintu. Jadi sama ada A, B, C gitu. A, B, C itu jangan sampai yang C itu ada bakul yang lain yang masuk gitu loh. Jadi A, B, C itu harus masuk satu pintu itu gitu loh. Jadi harga yang kemarin sudah didilkan dan waktu panennya itu kok jadi beda itu loh. Jadi kebanyakan di sini ada DP dulu kan, sebelumnya berapa kental tuh sudah di harga 20 juta. Lah nanti panennya itu kan sekitaran 10 hari lagi. Lah dari 10 hari lagi itu sudah turun dari 20 juta itu cuma jadi 15 gitu loh. Jadi bagaimana kita tuh ngapok ke pengepul itu dengan dia sudah bilang harga segitu, dan itu jangan sampai 10 hari kemudian pas panen itu mereka ngeduk harga dengan seenaknya gitu loh. Jadi kita tuh kayak punya brand gitu loh. Kalau bisa bikinkan brand Brambang satu pintu lah gitu loh maksudnya itu. Ya, itu Mas Satur, itu untuk seperti itu kalau dari mbak-mbak KKN mungkin tidak bisa. Itu yang bisa mengatasi itu dari petani-petani semua. Kompak lenandur bareng. Permisi Mas, izin menanggapi. Jadi mungkin yang tadi itu mengenai harga yang berbeda antara satu pengepul dengan pengepul yang lain itu mungkin tadi sudah sebagian disinggung oleh Mbak Santika. Tadi itu di desa lain tuh ada yang namanya swadesa. Jadi di swadesa itu contohnya di desa yang lain, di desa Pangharjo ini dia itu melalui swalayan desa itu dikelola oleh BUMDes. Ini membangun sistem ekonomi masyarakat berbasis lokal. Jadi mungkin harga yang dipatok untuk ke pengepul itu bisa antara petani yang ada di satu dusun itu bisa di sistemnya itu bisa disatu padukan untuk jadi ada yang membawahi atau menaungi di petani-petani di desa Dusun Nogosari ini sendiri. Jadi ada sebuah semacam kayak bahasanya itu, kayak rukun tani atau kelompok tani yang mungkin bisa membuat sistem penjualan itu sendiri bisa lebih terbranding dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas untuk solusi. Betul. Ya iku Mas yang dibingung ke ya. Sel Pamiaro tuh belum ada itu. Nah, kelompok tani yang kuat yang terus menjaga kualitas petani ini area selo itu belum ada lah saya anggap. Ya itu mungkin dari petani-petani sendiri yang mungkin bisa mengajukan mungkin proposal kepada misalkan pemerintah desa setempat untuk bisa mengadakan itu tadi kelompok tani itu supaya kalau pas panen pas dijual itu harganya antara pengepul satu dengan pengepul yang lain itu tidak anjloknya itu berbeda. Ya mungkin seperti itu Mas. Ya oke. Ya besok
besoklah pemuda biar nyoba yang tadi yang tani tadi Oh, iya. dicoba. Mas, ya dicoba dulu aja Mas. Ini nanti juga dari KKN juga nanti akan membahas kaitannya yang tadi itu ke pemerintah desanya juga yang untuk kelompok taninya itu. Mungkin dari pemuda-pemuda di Nogosari juga bisa ikut mendukung lah. Oke. Ya. Itu ya Mas. Oke, siap. Oke, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari peserta? Ya, apa ya untuk besok Enggak, kalau ini panen raya, kalau misalkan di sini mau dicoba pakai aplikasi Tani Hub dari pihak-pihak mbak-mbak KKN dan yang lain itu bisa apa ya ngasih caranya gimana gitu loh. Oh iya. Oke, baik Pak. Ini kan karena memang soalnya kita itu ngadain webinar kan memang karena online ya Pak. Tapi kalau semisal Dusun Nogosari itu benar-benar butuh penjelasan secara luring atau tatap muka, nanti insya Allah kami akan ke sana jelasin bagaimana tentang Tani Hub itu sendiri Pak. Mungkin itu. Ya, betul. Siap. Ya, seperti itu, harusnya seperti itu dari untuk penjelasan dan sebagainya biar petani-petani ataupun nanti Karang Taruna itu bisa jelas gitu loh. Ya. Cara operasionalnya itu. Ya Pak, baik Pak. Besok insya Allah beberapa hari setelah ini bisa diagendakan ke sana lagi untuk penjelasan secara lebih rinci mengenai Tani Hub itu sendiri, supaya petani bisa ikut langsung praktek juga Pak. Kalau nggak praktek juga nggak bisa gitu kan. Iya, tadi itu. Tadi Mbak kan bisa praktek gitu loh. Caranya gimana gitu. Iya. Untuk pengemasan dan sebagainya itu loh. Baik Pak. Oke. Ya udah gitu dulu, makasih. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, apalagi untuk hari ini apa cuma 2 itu? Maksudnya yang pembicara ya Mas ya? Oh, cuma 2 Mas. Harusnya tadi rencananya itu ada salah satu dosen. Tapi ternyata dosennya pas hari akhirnya itu berhalangan. Enggak ini dulu. Tapi yang penting materinya tersampaikan lah Mas. Oke. Ya besok ke yang petani itu biar konfirmasi sama Pak Duko nanti biar dilanjut untuk ngundangi yang berkecimpung di petani lah. Oh iya Mas ya Mas. Nanti ya dari KKN ini sendiri juga akan ini Pak memandu lah dan membantu untuk bisa itu terwujud kelompok taninya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Mas Catur. Siap. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian webinar kali ini mengenai penguatan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Saya selaku penanggung jawab dari proker webinar ini meminta maaf apabila banyak kata-kata dan salah kata atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Dan terima kasih juga kepada saudari Santika dan Feby yang sudah mengisi materi. Terus juga terima kasih juga teman-teman dan seluruh pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari Dusun Nogosari yang sudah mengikuti acara dengan seksama.
insya Allah untuk ini mengenai tani hub dan kelompok tani, setelah ini akan secepatnya akan direalisasikan. Matur nuwun. Siap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.